Mau'idatul Hasanah akan disampaikan oleh guru kita yang mulia, beliau Ustadz Wijayanto. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Cek, tes, asam urat, gula darah, kolesterol, trigliserid. Cukup jelas suara saya? Ternyata mikrofonnya apa memang orangnya? Cek, tes. Bagus yang mana? 1, 2. Ternyata ibu-ibu mau diduakan. Ya, Masya Allah. Cukup jelas suara saya? Saya duduk apa berdiri? Saya di sini apa maju? Saya di sini apa agak geser? Biar, mohon maaf, biar memuaskan, karena sebetulnya yang paling ditunggu adalah Gus Asmi. Gimana kalau Gus Asmi maju dikit, mau boleh nggak? Permintaan rakyat, agak di sini. Tadinya ini mau saya hilangin, tapi ternyata nggak bisa. Nah, ya, agak maju. Nah, pakai kursinya, Gus. Lagi, ya sini, mepet sini. Nah, ya, sudah, biar selesai dulu. Berdiri di foto, terus itu duduk lagi ya. Oke, berdiri, ya berdiri sebentar aja. Ini Yogyakarta bukan apa-apa, Yogyakarta ya ini. Ya, baik, sudah dipenuhi, sudah. Kalau sudah, yuk pulang. Belum? Nah, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Fandi, ya Cak, ya Cak Fandi, berdiri di situ aja, berdiri sebentar aja berdiri. Masih bisa berdiri nggak? Ya, udah kalah pamor sama Gus Asmi ya. Saya akan mulai, yang paling penting saya akan menyampaikan sekitar 15 poin. Tapi karena ada 3 pembicara, saya, Cak Fandi dan Gus Asmi, maka saya ambil 5 saja. Pertama, saya akan mulai kalau semuanya kompak, saya akan menguji kekompakan masyarakat Magelang. Biarkan pemilu yang lain itu tidak kompak, tapi pastikan mulai dari Magelang adalah pemilu yang paling kompak, damai dan sejahtera. Karena Anda tepuk, maka tepuk ini akan menjadi tanda kode kekompakan di Magelang. Semuanya saya akan uji, yang nggak kompak berdiri pulang. Semuanya akan saya uji, nanti akan kelihatan. Mohon maaf Pak Zainal, ini nanti yang kompak sama enggak. Pak Nana, mohon maaf Pak PJ Gubernur, nanti akan kelihatan yang kompak sama enggak. Semuanya, kalau saya bilang 1, semuanya tepuk. Kalau saya bilang 2, tepuk. Kalau saya bilang 3, tepuk. Kalau saya bilang 4, nggak usah tepuk. Semuanya 1. Nah, nggak kompak kan antara sono dengan sini. Semuanya 1, 2, 1, 3, 2, 1, 4. Wis santri ngendi kuwi?
We 12 orang ini kalau jadi pejabat pasti korupsi. Ora ono kegiatan main anggaran aja. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala aidan anta ma'aman ahbabta. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum. Nah, al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqar rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya takdimi, saya banggakan, saya muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Pertama Bapak PJ Gubernur Jawa Tengah, Bapak Komjen Purnawirawan Nana Sujana MM. Sehat selalu Pak. Ya. Yang saya hormati Bapak Bupati Magelang, Bapak Zainal Arifin SIP. Ternyata Masya Allah apresiasi luar biasa Pak Bupati dalam rangka ulang tahun Korpri saja mengadakan sholawatan. Ini tanda bahwa tempat ini akan diberkahi. Tepuk tangan untuk Pak Gubernur dan Pak Bupati. Yang kedua, yang berikutnya yang saya hormati Bapak Forkompinda Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jateng, Gus Muhammad Ulul Asmi Eskandar Al-Ansori. Tepuk tangan untuk beliau. Saya tadi agak senang ketika beliau belum datang. Masya Allah, saya ibarat sesuatu yang akan menerangi di tengah-tengah gelapnya Kota Magelang. Tapi begitu beliau datang, saya ini ibarat bulan yang tenggelam di bawah sinar matahari. Saya agak GR, ternyata saya sadar diri, ternyata Gus Asmi ini milenial sementara saya kolonial. Ini before, saya after, Masya Allah. Ternyata yang ditunggu-tunggu bukan saya, makanya saya sadar diri, saya nggak usah lama-lama, habis ini saya harus segera meninggal dunia. Yang saya hormati Ustadz Fandi. Apa tuh jenengun di Fandi? Iki tulisannya apik nih ra iso diwaca iki kan. Wah, pokoknya mursyid gitu aja ya. Masya Allah. Semua yang hadir, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia sampai akhirat. Hari ini Masya Allah, mudah-mudahan ini tanda keberkahan. Masya Allah, yang sakit-sakit mudah-mudahan pulang dari sini Allah berikan kesembuhan. Yang masih jomblo-jomblo mudah-mudahan didekatkan dengan jodohnya. Yang sudah berjodoh belum ada keturunan mudah-mudahan pulang dari sini hamil di tengah jalan. Yang masih nakal-nakal mudah-mudahan pulang dari sini semuanya jadi anak yang soleh dan solihah. Yang keluarganya masih berantakan mudah-mudahan dengan acara sholawatan pulang dari sini berkah sholawat ini akan jadi keluarga yang sakinah mawaddah rahmah. Yang masih terbelit pinjol utang piutang yang belum lunas, mudah-mudahan pulang dari sini Allah menjadikan lupa orang yang menghutanginya sampai akhir kiamat. Amin yang kenceng utangnya akeh. Pokoknya semua yang ada mudah-mudahan Allah berkahi. Yang pertama apresiasi, sekali lagi saya minta tepuk tangannya semangat dengan acara sholawatan hari ini.
Nabi mengatakan inilah majlis yang dimuliakan sampai-sampai 2/3, sepertiga manusia di dunia ini pasti dalam keadaan duduk, 2/3 yang lainnya tidak dalam keadaan duduk, tetapi tidak semuanya duduk dimuliakan oleh Allah. Duduk yang seperti inilah insya Allah duduk yang tawajuh, karena kita mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ini yang akan dapat syafaatnya. Karena Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta, kalian semuanya besok akan dimasukkan di surga bersama orang-orang yang engkau cintai. Mudah-mudahan Rasulullah menunggu kita di surga nanti. Kenapa? Bukan saya tidak suka hiburan, tetapi kata Nabi, sebaik-baik tempat adalah tempat pengajian, sejelek-jelek tempat adalah tempat hiburan. Waktu itu masjid, sejelek-jelek tempat adalah masjid, simbol agama. Dan sejelek-jelek tempat adalah tempat hiburan, waktu itu pasar. Maka untuk sholawatan, polisi pengamanan tidak perlu sebanyak kalau ada hiburan. Biasanya tawuran itu ada di tempat sholawatan, apa di tempat hiburan? Oh, sholawatan mati 8, rebutan snack modal 5 jarang. Rata-rata di tempat di diskotik sulit untuk dapat berkah. Wah, ini diskotik syariah, jadi masuknya tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, mabuk tapi islami. Oh iya, alhamdulillah, masya Allah, masya Allah, nggak ada. Maka inilah tempat masalul ladzina yadhkurubahu waladina la yadhkurubahu kamasalil hayy wal mayyit. Kata Nabi, tolong perhatikan, ini sabda Nabi. Nabi kalau bersabda pasti benar. Karena ciri Nabi adalah sidik, amanah, tablik, fatona, al-amin, maksum, Mustafa, Mukhtar. Nabi itu nggak pernah bohong. Yang biasa bohong itu bukan Nabi. Itu politisi, pejabat, sama orang Magelang dan ustadz-ustadz, gus-gus sebagian. Kita semuanya pernah bohong, tapi kata Nabi beda dengan pilkada. Kalau pilkada biasanya mohon maaf kadang-kadang kampanye begitu rupa, tapi kalau sudah jadi kalau PKB kalau sudah lupa pasti itu bedanya pilkada. Kadang-kadang sampai menawarkan diri, fotonya dulu, mitosnya mohon maaf, pohon-pohon besar itu ada penunggunya makhluk halus, mitos di Jogja ini, di mohon maaf Jawa Tengah, di Solo, di ini. Sekarang mohon maaf sudah ada penunggunya, ada fotonya masing-masing, bahkan ada yang dibalik. Saya pikir itu kebalik, ternyata ditulisi siap jungkir balik untuk rakyat. Itu kalau saya bawa spidol saya tulisi prek. Biasanya kalau udah jadi terus nyatanya ada enggak sini anggota DPR RI yang datang sini? Pilih kembali. Yang datang itulah yang ingat rakyat. Ning sing ra tau teko wis rasa dipilih. Halo? Ini enggak responsif. Halo itu jawabannya hey. Halo? Nah, itu baru. Hey. Halo hey. Hey halo. Halo halo. Halo halo. Nah, kelihatannya anak muda tapi malas untuk berpikir. S2 saya di luar negeri, S3 saya di luar negeri, nanti kalau kuliah di luar negeri cari orang Indonesia itu gampang. Asal duduknya di belakang nggak pernah tanya, pasti mahasiswa Magelang itu. 2 kata direspon, 3 kata respon, begitu 5 kata langsung semuanya. Halo? Masih fokus? Amal agama yang sulit adalah fokus. Karena yang hadir di sini kadang-kadang dunia nyata ini kalah dengan dunia maya. Kelihatannya pengajian tapi masih sibuk di handphone. Merubah. Maka yang sulit dari agama adalah hudurul qulub, hadirnya hati. Karena yang hadir di sini belum tentu hati, pikiran, perasaan ada di sini. Maka kata Nabi, sholat itu yang sulit bukan sholatnya, tapi khusyuk dan khuduknya di dalam sholat.
Kadang-kadang sholatnya di sini, tapi hati dan pikirannya mengembara kemana-mana. Kadang-kadang kunci hilang aja, ketemunya kalau pas sholat. Allahu Akbar, kunci tadi gimana? Allahu Akbar tadi pengajian, saya malah sholat. Jadi selama sholat mencari kronologi hilangnya kunci ini. Begitu assalamualaikum pas ketemu. Karena hari ini orang sholat itu sudah kadang-kadang ya Allah sudah mulai ada yang jawab telepon. Begitu sholat itu handphone bunyi baru sholat, masuk lagi. Yang jelas saya tahu itu di Mekah, karena mohon maaf besok subuh saya harus berangkat ke Mekah. Mohon maaf itu semuanya saya lihat langsung orang itu jawab di tengah-tengah sholat, jawab WA kok. Baru sholat di Mekah dimasukkan ke rezeki. Berarti Ustadz juga gak kusuk. Lah kok tahu? Lah ngelihat handphone. Lah kamu juga gak kusuk. Kamu juga ngeliati aku. Maka satu supaya hadir hati ini. Halo. Fokus. Daun ini warnanya apa? Rumput ini warnanya apa? Rumput warnanya apa? Daun warnanya apa? Kelapa kalau masih muda warnanya apa? Pisang kalau masih muda warnanya apa? Rumput warnanya apa? Daun warnanya apa? Kelapa muda warnanya apa? Pisang masih muda warnanya apa? Jadi jerapah makanya Pak Bupati, kapan-kapan ini diajak ke kebun binatang. Sudah pernah lihat jerapah? Jerapah itu lehernya dengan kakinya panjang mana? Kalau lehernya panjang kok makannya rumput, berarti manganin nekok kangelan ngadu ngerti masalah. Jadi jerapah makanya tangan kanan diangkat. Ini standar. Yuk, gerakan. Saya jadi tari sufi. Besok nanti kalau ke Dubai, ke Yordan, ke Mesir ada tari sufi, orang muter kali gak jatuh, bukan Anda sedang gerakkan. Kata Ibnu Arabi, Allah sedang gerakkan tangan kita. La haula wala quwata illa billah. Kenceng lagi kayak mau copot. Lagi biar gak tremor, biar gak Parkinson, biar gak pikun, agak condong dikit. Tegakkan. Semuanya kenceng lagi, semua lihat saya, ikuti perintah saya, lebih lagi, pegang dagu, pegang uang edan iki bodoh apa budek, ya Allah, pegang dagu, mbak, dagu, pegang dagu, nah, masya Allah. Dengar nggak? Saya harus pegang apa? Ini dagu apa jidat? Lah kok kamu gini terus? Masya Allah. Ternyata satu, apa yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang maka saya ceramah 5 jam, semuanya tidak masuk di hati, hanya bungen tua mlebu kuping tengen, masuk kuping tengen meneh, wong urung mlebu wis metu meneh. Makanya saya kondisikan dulu sebelum nanti khusyuk bersolawat, sebelum mendengar tausiah, karena saya tidak mau, saya dengan Pak Nana, mohon maaf, saya dengan Pak PJ Gubernur, saya dengan Pak Zainal di sini, sementara yang di belakang udah bilahi taufik. Apalagi neng petengan untuk sandaran langsung bismika Allahumma. Ini yang tausiah masih di Magelang, sing ngrungokke wis teko Sidratul Muntaha. Nunduk tak pikir berdoa atau berzikir, memproduksi aqua cas masalah. Pisang kluthuk dimakan ular, wong nek ngantuk produksi. Sholawatan lagi rampung pisan langsung masalah. Halo. Hai. Kompak. Fokus. Peci saya warna apa? Sarung saya warna apa? Peci saya warna apa? Mikrofon ini warna apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Semut di kegelapan warnanya apa? Mendung yang gelap warnanya apa? Orang negro di malam hari warnanya apa? Peci saya warna apa? Jadi kelelawar tidurnya waktu ngidan ngabeh. 36 negara pernah saya singgahi, 5 benua semuanya pernah saya datangi.
Dari Amerika, Afrika, Eropa, Australia. Hanya di Magelang ada kelelawar tidurnya waktu malam itu dulu. Jadi kelelawar tidurnya waktu kok tadi malam? Ternyata orang punya asas keterpengaruhan. Maka hari ini dikedakan sholawat ini adalah pengaruh kebaikan. Kenapa yang sholawat bajunya pasti rapi-rapi, bahkan gerakannya aja, mohon maaf, sama-sama seni ini kalau waktunya panjang, seni itu ada 3. Satu, seni untuk dirinya sendiri. 2, seni untuk persembahan. 3, seni untuk ritual. Di dalam Islam, seni hanya untuk hiburan. Untuk apa? Untuk menghibur hati, supaya hatinya nyaman, nanti agama mudah masuk di dalamnya. Kata orang Persia, pehle dil bad medin. Ambil dulu hatinya, agama akan masuk ke dalamnya. Maka diiringi dengan sholawat dulu, semuanya akan nyaman, teman, duduk tenang, baru agama dimasukkan. Ada tontonan, ada tuntun. Seni di Jawa itu untuk persembahan, maka narinya harus sopan. Tung 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 tak dang dung dang dung gung, tung tak dang dung gung, ke bawah, karena untuk menghibur orang lain. Maka harus sopan, karena dia pakai kemben, maka nggak ada tari Jawa kok tung tung dong 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 tung tung tung, nggak pernah. Rojone mambu terus ini terus. Dan iramanya pasti turun. Tung tak dang dung gung, tung tak dang dung selalu ke bawah. Tapi kalau di Bali musik itu selalu ke atas. Noneng jreng dadang tonang nunang jreng karena dia untuk dewa. Maka di Bali orang menstruasi nggak boleh nari, nggak boleh ikut nonton, nggak boleh datang di tempat itu. Penarinya pun khusus. Kenapa? Karena dia untuk persembahan. Tari kecak nggak boleh dirubah-rubah. Cak nurunkan berkah atasnya cak nggak boleh cak nggak boleh. Tali di Jawa Barat tempatnya Pak Nana itu jaipong hanya untuk dirinya sendiri. Maka tarinya bebas gerakan tuntak dung tuntak dung. Nah, kalau di Jawa gitu dibandem karo rojone. Kenapa? Karena untuk menghibur. Di dalam Islam seni itu dibolehkan, kata Imam Ghazali, orang yang tak ada seni kayak khimar, kayak keledai. Halo? Maka ngimami sholat pun perlu seni. Nggak boleh Bismillahirrahmanirrahim, aku bentak-bentak, kurang ajar rok THR kurang, nggak mungkin. Tapi walaupun dia itu seni, tapi ada koridornya. Tidak boleh diiringi musik. Sholat kok diiringi musik, tung dang dung trung tak, nggak boleh. Ketika Anda sholawat pakai musik boleh enggak? Boleh. Tapi ketika Anda tawaf pakai musik enggak boleh. Tawaf nyium ajarwat ngengok enggak boleh. Kenapa? Karena nanti ada wilayah ini. Maka hari ini Masya Allah Anda sudah dibukakan hatinya dengan sholawat tadi. Tinggal bagaimana masuk. Halo? Fokus? Karena yang dilihat lebih terkesan daripada apa yang didengar. Makanya saya datang, Gus Asmi datang bukan langsung dikasih suguhan, diajak foto. Karena sering lihat saya di TV, kalau saya siaran di radio satupun nggak ada yang minta foto ke saya. Yang ketiga, hari ini apresiasi yang luar biasa, yang datang ini banyak anak-anak milenial. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi mengatakan, kalau ada satu wilayah orang yang gemar beragama kok banyak anak-anak muda, tanda agama terbuka, tanda berkah akan turun di Magelang. Tapi kalau masjid isinya orang tua-tua sama anak-anak bayi kecil-kecil, alamat itu. Kenapa? Karena pemuda-pemudi yang punya kolbun mu'alakun fil masajid, pemuda-pemudi tapi ingat sholawatan, ingat wirid, ingat dzikir, mau ke pesantren, mau ke masjid, itu tanda agama di tempat itu terbuka, berarti berkah masih akan turun di situ. Kenapa? Karena pemuda itu jadi ukuran, pemudi jadi ukuran. Kenapa? Karena angka kematian terbesar di Indonesia ini, potensi terbesar adalah anak-anak muda.
Karena charge-nya lebih banyak. Dari mau yang kebut-kebutan rata-rata yang remaja. Jarang simbah-simbah pensiunan. Wah, pensiunan korpri langsung ngentes gonjangnya duamen karo muasa jarang. Yang tawuran rata-rata remaja. Jarang. Wah, loh, tawuran antara panti jompo ini melawan panti redasana mati wong 8, jarang. Yang mati karena aborsi rata-rata remaja. Jarang. Simbah-simbah ndak putih mbah arep nggugurke kandungan le, nggak mungkin. Yang pesta narkoba rata-rata nanti lihat rata-rata remaja, jarang. Wis tuwek-tuwek koncone Pak PJ Gubernur tuh malam minggu tripping neng perapatan, masya Allah overdosis, jarang. Maka ini potensi. Maka tepuk tangan untuk pemuda-pemudi Magelang. Ini tanda keberkahan. Yang ketiga, kita harus menjaga netralitas. Kenapa? Karena toh seandainya partainya menang pun kita nggak dapat apa-apa, betul? Paling cuma dapat kaos sablonan luntur. Dan kampanye adalah dia itu praktek demonstrasi kebodohan. Wis gebu-gebukan yang dalan ora dadi apa-apa. Sing dadi anggota dewan kuwi mung nonton TV, maca Quran, ngerti dadi anggota dewan. Sing gebu-gebukan yang dalan ra entuk apa-apa kuwi. Knalpote dicopot, ben suarane kenceng, tapi dirine disumpeli kapas, goblok. Nek ben suarane kenceng kudune dikasih knalpot menuju telinga. Dadi nek digas buar-buar sempal kupinge. Persis kaya wong cah cilik beli petasan. Saya tanya, mercon itu dinikmati apanya? Suaranya, tapi dia mercon gede, sumeten. Aku rawani kok, kon nyumetke wong liya dia mlayu disumet kupinge. Ah goblok ora krungu kowe. Kudune disumet dhewe nang cedhak kupinge dhewe. Duor sempal kuping. Wuh, hebat tenan nganti ilang kuping 8 rontok kabeh gara-gara itu. Lah itu hebat. Maka orang yang kampanye pesta, maka ini harus ada kecerdasan. Halo? Maka hari ini yang kelima, yang paling penting ini ada tanda-tanda keberkahan. Apa itu berkah? Berkah itu ada 4. 1, hidup Anda ini tidak diberkahi kalau lepas hubungannya dengan Allah. Maka saya senang kumpul di lapangan seperti ini, tapi dikaitkan hubungan kita dengan Allah. Sepohon kayu daun. Iya cak, gue malah ngilang. Billahi taufik wa hidayah. Sepohon daunnya lebat serta buahnya, walaupun 1000 kalau tak sembahyang apa gunanya, walaupun 1000 Masya Allah, ini suaranya ya apik, mbok melegakan saya walaupun nggak apal, mbok melu mangap-mangap ngono lho. Dadi wah, lip sync ya ora apa-apa. Ini pramuka ini suaranya bagus-bagus, lebih bagus daripada limbat. Masya Allah luar biasa. Masya Allah luar biasa. Halo? Gajimu nanti berapa miliar kok sampai gak sholat? Maka ini poin pertama, dikaitkan dengan Allah itu seperti orang hidup. Tapi orang yang hidup gak kenal Allah kayak orang mati. Kenapa seperti orang hidup orang mati? Kata Nabi, kok gak seperti ayam hidup ayam mati? Karena ayam hidup harganya mahal, ayam mati lebih mahal. Jadi ayam goreng, jadi ayam goreng, jadi ayam bakar, jadi sate, jadi gulai. Orang hidup harganya mahal, tapi kalau udah mati gak ada harganya. Silahkan ngundang Ayu Ting Ting sini. Saya pernah satu state dengan Ayu Ting Ting, untuk Ayu Ting Ting 150 juta hanya untuk mencari alamat palsu. Sana kemari jeng-jeng mencari alamat palsu. 150 juta. Mbak Raisa diundang ke Jogja, Lustrum SMA 8 200 juta. Nyanyi cuma 6 lagu, itu pun readernya harus pakai Alphard terbaru.
Harus ada full makanan, asistennya 5, di bintang 5. Beda karo ngundang ustad. Tukoke Avanza we raning aku wae tuku dhewe. Kenapa? Karena masih saya make up sama Lesti Kejora, tahu? Lesti, kamu paling banyak itu di Indonesia, saya tanya, kamu paling banyak kontrak kemana spektor? Apa maksudnya Ustadz? Paling banyak kontrakmu diundang kemana? Ke Kalimantan Selatan, kata manajernya. Berapa? 600 juta ngundang Lesti Kejora. Seorang pemilik tambang menikahkan anaknya, nyanyi siang dan nyanyi malam, itu 600 juta. Tahu ya Lesti Kejora yang matanya lebam diantemi karo apa kae bojone kae sapa kae? Lah ya kowe iki ya santri ya apalane lambe turah. Bilar. Halo? Karena masih. Tapi kalau udah mati nggak ada harganya. Maka orang Magelang ini kalau anti sholawat, nggak ngerti Allah, itu nggak ada harganya. Kayak orang mati kalah dengan binatang paling kecil. Teri. Teri kalau udah mati jenazahnya almarhum teri. Itu masih jadi komoditi ekspor. Berapa kali saya haji nolong anak orang Indonesia dikira nyelundupkan ganja, ternyata tas kosmetik isine teri. Tapi walaupun gubernur, walaupun bupati, walaupun ustadz, walaupun gus, kalau udah mati ada yang hidungnya mau 500.000, kupingnya 200.000, ini kupingnya artis ada yang mau? Paling yang namanya Sumanto itu 200.000 dipangani jenazahnya. Kenapa? Karena orang hidup itu mahal. 1, berkah sifatnya ilahiyah. 2, berkah ini tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Maka wajah-wajah ini wajah yang memberkahi keluarganya semuanya. Karena di luar sana anak-anak ini, ya Allah, anak sekarang lebih mendahulukan panggilan handphone atau panggilan orang tuanya. Dipanggil orang tuanya 5 kali gak datang, begitu handphonenya berdering langsung lari. Ingat, kamu lahir ini, anak-anakku semuanya, kamu itu dilahirkan dengan susah payah. 9 bulan 10 hari hamil itu semakin payah. Semakin gede pada dalane metu cilik. Mikir lho kuwi. Aku urung tau meteng. Wah, turu rumah kesel, mengkurep kaya timbangan, miring kesel, mengkurep kaya timbangan, mengkurep kaya kuburan. Susah banget. Hei, kamu ada di dunia ini dilahirkan, bukan di-download. Maka jangan sampai kamu bukan digosen, bukan karena browsing. Maka kalau ada orang Magelang dipanggil orang tua nggak datang tapi handphonenya berdering langsung lari, kalau minta uang jangan kasih, suruh minta kepada handphone, karena kamu mengutamakan handphone, kamu mendahulukan handphone, kamu lebih taat kepada handphone, kamu lahirnya dari handphone tuh meteng terus metu kowe. Mula wajahmu yo kipet. Anak gimana sekarang untuk akhlakul karimah susah. Kon basa Jawa, karena anak saya pun juga begitu. Anak saya itu mosok wong Yogya lho, ujian basa Jawa kuwi entuk 4, ya Allah. Lah kok piye? Teman saya cuma dapat 3 kok. Ya, Masya Allah. Lah wong pertanyaannya gampang, ceting wadah titik-titik. Lah kok ditulisi duit? Lagi kapan kowe ngerti ceting ngerti ya? Ya enggak ngerti. Ceting itu apa? Wadah duit. Masya Allah. Kaile bapak diaturi dahar, malah bengak-bengok. Pak kon mangan buke. Bapake dipangan, buke dipangan tenan. Betapa sekarang susahnya itu. Maka 1, keberkahan rezeki itu. Berkah itu. Karena rezeki yang diminta bukan banyaknya tapi berkahnya. Maka Magelang ini tanda keberkahan. Kalau ingat kepada Allah, ada ketaatan anak kepada orang tua. Saya hafal ayat itu jauh sebelum saya nikah. Tapi alhamdulillah saya paham ayat itu setelah nikah. Istri saya itu 3 anaknya. Ada yang salah dari saya? Kan istri itu berapa? Kalau 1 is 1, kalau 2 is, kalau 3 is. Jadi istri berapa? Makanya nanti tanya Gus Solah, Gus ini ada Rasulullah, itu langsung tanya, ya Rasulullah siapa yang paling kuhormati dalam hidup saya? Ibu. Kemudian siapa? Kemudian siapa?
Kemudian siapa? Ibunya berapa? Bapaknya berapa? Sampai di sini paham? Sampai sini paham? Jadi ibu-ibu setuju dengan poligami? Berarti ra paham. Ora iso bahasa Inggris, ora iso matematika, bodoh, ora ngerti dagu, ora ngerti jidat. Ada kelelawar tidurnya waktu berkah ini nanti akan anak muda dinasihati itu berkah, istri menyenangkan suami itu berkah, suami bisa ngayomi istri itu berkah. Gaji Anda beli 30 juta cukup, tapi kalau anak kena narkoba sudah hilang berkahnya. Istrinya mentel, bawel, cerewet, cerigis, makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan. Nggak tahu mana dagu, mana ji. Ada kelelawar tidurnya waktu, ada jerapah makannya. Jidatnya mana jidatnya? Ah, jidat kok neng kene, ya Allah. Edan tenan ki mau dagu neng kene bareng jidat neng kene. Edan tenan bocah ki, masyaallah. Ayu kok edan. Pilih mana? Gaji 30 juta, keluarga enggak tenang. Dengan gaji 50 juta, tapi keluarganya aman, tenang, damai. Pilih mana? Itulah berkah. Maka berkah sifatnya ilahiyah. Bu, inti dari berkah itu, satu sifatnya ilahiyah, dua tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, tiga berkah ini tidak bisa diukur. Jadi nggak bisa Pak PJ Gubernur dapatnya 2 ton, kemudian Pak Bupati dapatnya 2 kilo, saya dapatnya 2 kintal, Gus Asmi dapatnya 1 on. Tidak bisa. Karena itu tidak bisa diukur. Tapi inti dari berkah adalah ziyadatul khair. Kalau kita pulang dari sini itu menjadi lebih baik. Jadi anak yang lebih soleh dan solihah. Jadi ibu istri yang menyenangkan suami. Kenapa? Dengerin ibu-ibu. Ibu-ibu mohon maaf, surganya ibu kalau bisa cari ridho suami. Gampang Bu. Ibu nyium tangan suami, wih pahalanya oleh ulama disetarakan dengan nyium hajar aswad. Mau ngambung tangan ibu Juni. Apalagi kalau tangannya itu hitam. Jadi hajar aswad itu kroso banget. Bahkan suami istri, mohon maaf, suami istri itu gandengan tangan seperti ini. Suami istri gandengan tangan seperti ini, dosanya gugur dari celah jarinya. Maka mulai besok pagi pinjem tangan suami Bu, terus keliling Borobudur ono kan. Ngopo ngugurke dosa. Karena wong Magelang iki nek ning Artos, Pak, nek ten Artos, suami istri itu gandengan kenceng. Siapin karena mesra. Ternyata kalau nggak digandeng tuh ngambilin apa-apa itu mau masya Allah luar biasa. Ana sing tuwek-tuwek iku mau ya eneng marono, oh mbah kok mesra men digandeng. Iki nek ra tak gandeng tibole masya Allah luar biasa. Halo, kenapa sebaik-baik istri yang paling baik untuk suaminya? Karena istri sekarang lebih pintar menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Dan sebaik-baik suami, dengerin, Pak, sebaik-baik suami yang paling baik untuk istrinya. Karena suami sekarang lebih pintar menyenangkan istri orang daripada istri sendiri. Betul-betul berarti bojomu dhewe kuwi. Kalau bojone wong liya ngajak ngobrol 3 jam ora kei kopi bisa. Ning nek bojone ngajak ngomong asal ngomong. Kong ndi Pak? Kong mburi arep ndi? Arep maju. Wis mangan wis, ora mangan mudar. Ada enggak suami yang seperti itu? Berarti ya bojomu kuwi kok. Dengerin, bapak kalau nyakiti hati istri, 1 biayanya mahal. Karena nek wong wedok nangis, maka air mata yang keluar itu mahal harganya. Karena merusak eyeliner, eyeshadow, bedak, foundation, bulu mata, alis, gotos semuanya. Nek sing nangis ki santri ki, ya Allah, ra eneng biayane. Wih sabun muka aja nggak pakai, itu sabun mandi untuk muka, untuk tangan, untuk kaki, untuk nyuci. Makanya warna kulitnya podo kabeh masyaallah. Wih sikil kalau rai kok podo, ya Allah. Wih sabun gue nyuci, tinggu, wah masya Allah. 2, wanita kalau udah tersakiti berarti menyakiti hati keluarga besarnya. Halo, cukup, ya? Ada apa? Ya, oh, lampu. Lampunya kenapa?
Hujan. Oh, pingsan. Pingsan, nggak apa-apa. Ya, insya Allah jadi kebaikan bagi kita semuanya. Halo. Dah, inti dari berkah ini adalah ziyadatul qadir. Maka, dengerin. Kalau Bapak ada, sudah cukup? Lanjut. Saya ini harus tahu diri. Kalau sudah cukup, saya nggak pengen 3 periode, 5 periode, enggak. Pokoknya pengen waktunya turun ya saya akan turun. Ya, udah. Oke. Terakhir. Pastikan Bapak jangan suka menyakiti wanita, karena wanita kalau tersakiti itu mudah memaafkan tapi sulit melupakan. Wanita itu kuat menyimpan memori, wanita itu kuat menyimpan, wanita itu ahli sejarah. Maaf, baru pertama apa? 2010 gitu, 2011 dia ingat sampai hari kiamat. Tahun 2012, ayo, wah, WA-mu sini apa? CC itu Saiful apa Saiton? Saiton. Maka dengerin, kalau bapaknya tiga wanita, maka janda lebih sulit untuk kawin lagi dibanding duda. Maka Magelang ini jauh lebih banyak jandanya daripada duda, karena ditinggal mati sudah 4 bulan, masa idah nggak kawin, 4 tahun nggak kawin seumur hidup. Tapi kalau yang mati ibu, suami ibu, nggak usah nunggu 4 tahun 5 tahun, 2 minggu aja kawin meneh. Sampai mertuanya bilang buat tunggu sampai kuburannya kering, langsung ke toko elektronik beli hair dryer. Ngopo ben cepet garing. Neng bojone mati ora disolatke langsung dilangkai. Ngopo? Karena saya boleh kawin lagi tapi syaratnya langkai dulu. Dasar wong lanang suka egois, betul? Suka cari menang sendiri, betul? Suka merasa super, betul? Makanya saya nggak suka sama laki-laki, Bu. Halo. Dan sebaik-baik wanita, dengerin. Sebaik-baik wanita yang paling baik untuk suaminya. Karena wanita sekarang lebih pinter menyenangkan suami orang daripada suami sendiri. Kalau mau jagung, mau resepsi 2 dan 3 jam, kerudung 12 meter, puter sana unggah ke, turunkan, naikkan, turunkan, kumpul ke yang tengah. Jadi nek mlaku masya Allah kaya nggawa sampah. Bahkan kerudung yang bagus nggak boleh seperti itu. Kurang ndeso kuwi. Harusnya ciputnya, dalemannya itu miring separuh. Jadi kena mripat siji kaya bajak laut, masya Allah. Bahkan bulu mata, tahu bulu mata? Bahasa Inggrisnya itu eye tip. Saya ini yang kalau syuting yang lama bukan syutingnya, nunggu Desi Ratnasari, Cika, Tia Arista, ya Allah kok lama banget, ternyata nempel ke itep. Kalau ibu julannya dijepit, sekarang tuku 5 cm, ditempel ke, jadi nek melaku kaya kepiting, jadi nek neng pinggir dalan ngono, kedip ngono, angkot ini minggir kabeh. Saya pernah syuting itu sampai cut. Kenapa? Ternyata kanginan hilang siji. Ngapa dia? Ternyata kene hilang kaya Casper, kene dawa. Masyaallah medeni. Begitu kalau keluar rumah, tapi di rumah kadang-kadang suami datang daster seminggu digantung, tinggo meneh digantung, kadang daster siji penitine 8. Baunya basem, PPO, rimason, kudunge kebuka putih, dikira airnya putih, koyok salon pasting trembel, masyaallah. Maka inti dari berkah adalah ziyadatul khair. Untuk itu hari ini kita semuanya jadi berkah kalau semuanya komitmen jadi lebih baik. Halo. Maka kampanye apapun yang terjadi dalam pemilu nanti semuanya harus berlangsung damai, betul? Yang penting hubungan dengan tetangga baik sesama. Kalau ke rumah kita kebakaran, yang nolong ketua partai apa tetangga? Kalau kita kebakaran yang nolong presidennya apa tetangga? Maka kalau kebakaran nggak usah lihat suku, ras dan agamanya. Kebakaran PDP Mudarin Nasdem tok nih wae, Golkar tok nih wae apa gitu? Tolong saja, jangan sampai pingsan, cantik, bantuan pernapasan. Ini wis tuwek, nganggo selang, apa gitu? Maka kalau ada kecelakaan, tolong saja, nggak usah lihat suku rasnya. Kamu Jawa, Sunda atau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Islam apa Kristen apa Hindu apa Islam NU apa Muhammadiyah, NU PKB, P3 apa Demokrat AHY apa Muldoko, AHY lebarane Jumat apa Setu, Jumat tarwehe 20 apa 8, orang nganggo kunut ora wis mudar baru ditolong.
Maka ini komitmen, karena ini langsung berhadapan dengan langit, tolong semuanya jawab. Kalau itu baik katakan yes. Ini saya akhiri, semuanya bangun komitmen. Kalau baik katakan yes, kalau jelek katakan no way. Semuanya hidup damai, pengajian, sholawatan, Gus Asmi. Oh, setengah meneh ya, masya Allah ya. Halo, pacaran, kebut-kebutan, narkoba, pinjol, tawuran, mabuk-mabukan, tertib lalu lintas, pengajian, poligami. Oh, yes be. Kalau yes, kalau no way kok yes way. No way atau yes. Ulang. Hidup damai. Kampanye tertib. Pemilu damai. Tidak putus silaturahmi. Pengajian, sholawatan, Gus Asmi. Tawuran, pacaran, tertib lalu lintas, pakai helm, tertib lalu lintas, tawuran, narkoba, KDRT, pengajian, TPQ, pemilu damai. Sudah, semuanya sudah dicatat malaikat. Nanti kalau ada tawuran, malaikat tanya saya, ya Allah, sudah saya sampaikan. Lah kok masih tawuran? Oh, mungkin waktu itu nggak dengar. Oh, neng arep dhewe mungkin budek. Sudah saya sampaikan, mudah-mudahan jadi keberkahan kita semuanya. Saya mohon maaf, doakan orang tua kita, doakan orang teman-teman kita di Palestina. Ini pesan ini, mudah-mudahan Allah berikan penyelesaian yang terbaik. Kita baca Al-Fatihah untuk semua para kiai-kiai kita, untuk para orang tua kita, bahkan pada saudara kita di Palestina. Mohon maaf, doa, kirimkan Fatihah untuk orang-orang tua kita, orang tua kandung, mertua maupun orang yang berjasa dalam hidup kita. Tolong kita kirimkan Al-Fatihah ini semuanya. Kenapa? Karena Anda belum pernah jadi orang tua. Orang tua kalau anaknya sakit ikut sakit, tapi kalau orang tuanya sakit, anaknya ikut sakit? Enggak. Bahkan orang tua mau menggantikan anaknya kalau sakit, tapi enggak ada anak yang menggantikan orang tuanya. Bahkan saya, dengerin. Dulu kalau kamu kecil, waktu pilek, orang tuamu mau nyedot umbelmu. Waktu bayi, betul? Tapi ada yang di sini yang mau nyedot umbeli bapaknya. Bapak pilek pak, kita sedot umbelmu, ada yang mau? Maka doakan orang tua. Ala hadiniyah, wali kuliniyati sholikah kuluhu, wali ridhai ta'ala, wali safati rasul. Al-Fatihah. Amin, amin, rabbal amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada dialog, ibu-ibu mungkin ada pertanyaan, tidak ada. Baik, bapak ada pertanyaan, tidak ada. Anak-anak ada pertanyaan, tidak ada. Dari sini ada pertanyaan, tidak ada. Baik, kalau tidak ada, pokoknya kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan dimasukkan dalam hati. Suminten ketiban jendilo, bunjut-bunjut, cekap semanten. Ya, kupat tutui santen menawi lepat. Ya, kupat orang nggo santen. Kalau ada gading yang tak retak, karena kenyataannya gading juga retak dengan Gisel. Gisel sudah jadi tersangka, gading sudah kawin lagi, itu gading Martin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau umur kita panjang kita akan sholawatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.